Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak manusia menyangka masalah hidupnya akan selesai jika dunia ditambahkan. Padahal masalah itu justru lahir karena dunia diletakkan di tempat yang salah. Orang yang menjaga sholat tahajud sering heran mengapa hidupnya terasa cukup. Bukan tanpa masalah, tapi selalu ada jalan, selalu ada penolong. Maka, jika malam ini hatimu tergerak, jangan tunda, jangan menunggu sempurna. Bangkitlah meski hanya 2 rakaat. Karena bisa jadi, itu bukan sekedar sholat malam, melainkan undangan terakhir dari Allah. Manusia sering heran mengapa hidup terasa melelahkan, padahal kita terus bergerak, terus berlari, terus mengejar. Sebab kita jarang sadar bahwa yang kita kejar hanyalah bayangan. Semakin didekati, semakin menjauh. Namun, saat kita berhenti dan membelakangi dunia, dunia justru mengikuti tanpa diminta. Mari simak tausiah sederhana ini hingga akhir. Jangan sampai terlewatkan pesan penting ini, karena yang terlewat seringkali justru yang paling dibutuhkan oleh kita. Inilah rahasia yang jarang dipahami, bahwa kelelahan terbesar bukan datang dari beratnya beban hidup, tetapi dari salahnya arah hati. Dan kesadaran ini hampir tidak pernah hadir di siang hari yang riuh, melainkan di malam yang sunyi ketika Allah membangunkan seorang hamba dari tidurnya, memisahkannya dari kasur empuk dan mimpi dunia, lalu memanggilnya ke satu tempat yang tidak bisa dibeli oleh harta dan tidak bisa dicapai oleh ambisi, yaitu sepertiga malam. Di waktu inilah manusia yang paling sibuk mulai jujur pada dirinya sendiri, menyadari bahwa semua yang dikejar seharian ternyata tidak mampu menenangkan jiwa, dan bahwa satu sujud tahajud saat langit dibuka dan doa tidak perlu mengantri lebih bernilai daripada 1 hari penuh berlari mengejar dunia. Karena pada saat itulah hati kembali menghadap kepada sumber cahaya. Dan ketika hati menghadap kepada Allah, dunia tidak lagi perlu dikejar. Ia akan datang sendiri dalam keadaan tunduk. Manusia modern meyakini ketenangan akan datang setelah dunia ditaklukkan. Padahal, setiap puncak melahirkan puncak baru yang lebih melelahkan, seperti minum air laut yang asin. Kegelisahan ini bukan sekedar lelah fisik, melainkan tanda jiwa yang kekurangan cahaya. Dan di saat kebanyakan manusia memilih tidur untuk melupakan penatnya dunia, ada hamba yang memilih bangun, berwudu dengan air dingin, berdiri dalam gelap. Karena ia tahu bahwa tahajud bukan menambah beban, melainkan memindahkan beban hidup dari pundak rapuh manusia ke tangan Allah yang Maha Kuat. Allah menanamkan kegelisahan sebagai alarm kasih sayang agar hamba kembali. Namun, seringkali alarm itu baru didengar ketika dunia berhenti bersuara. Ketika doa-doa panjang yang tak sempat terucap di siang hari, akhirnya tumpah di sepertiga malam. Rasulullah mengabarkan bahwa Allah menurunkan rahmat ke langit dunia pada waktu itu, menawarkan ampunan dan jawaban, seakan berkata, "Siapa yang meminta, aku kabulkan." Maka betapa ruginya mereka yang mengeluh tentang hidup, namun melewatkan jam ketika langit terbuka dan tak ada hijab antara doa dan Rabb-Nya. Perumpamaan bayangan dan matahari mengajarkan arah hidup. Menghadap cahaya, bayangan mengikuti. Membelakangi cahaya, bayangan takkan tertangkap. Dan tahajud adalah momen paling jujur untuk memutar arah itu. Karena di malam hari, tidak ada penonton, tidak ada pujian, hanya hamba dan Allah. Siapa yang menegakkan tahajud sedang menghadap matahari akhirat dengan sepenuh hati, dan siapa yang membiasakannya akan melihat dunia datang sebagai bayangan. Rizki dipermudah, urusan diringankan, bukan karena ia mengejar dunia, karena ia memilih berdiri di tempat yang benar. Ikhtiar adalah tugas jasad, tawakal adalah kerja hati, dan tahajud adalah tempat keduanya bertemu. Di sanalah hamba mengikat untanya dengan usaha di siang hari, lalu menyerahkan hasilnya dalam sujud malam. Setan menakut-nakuti bahwa bangun malam akan melelahkan dan mengurangi rizki. Padahal, justru disitulah keberkahan diturunkan.
Karena siapa yang mendahulukan Allah saat dunia tertidur, Allah akan mendahulukannya saat dunia terjaga, membuat hidup lebih tenang, arah lebih lurus, dan hati tidak lagi menjadi budak dari apapun semesta alam. Salah satu penyakit terbesar manusia adalah ketakutan akan rezeki. Seolah hidupnya bergantung pada usahanya sendiri. Seakan jika ia berhenti sejenak untuk sujud, maka hidupnya akan runtuh. Padahal, Rasulullah telah mengabarkan bahwa rezeki tidak akan tertukar, tidak akan terlambat, dan tidak akan diambil orang lain. Justru di tahajudlah keyakinan itu diluruskan. Ketika hamba berkata tanpa suara, "Aku sudah berusaha, kini aku pasrah." Maka doa yang lahir dari malam menjadi senjata yang menembus langit. Karena Allah mencintai hamba yang meminta, bukan karena terdesak dunia, tetapi karena sadar bahwa hanya Dia tempat bergantung. Tahajud bukan sekedar sholat malam. Ia adalah pernyataan iman paling jujur. Di siang hari banyak orang mengaku butuh Allah, tapi di malam hari sedikit yang membuktikannya. Bangun dari tidur bukan perkara fisik, melainkan keputusan hati. Apakah dunia masih lebih berharga daripada pertemuan rahasia dengan Allah? Dan siapa yang terbiasa menangis di hadapannya saat manusia tertidur, akan dijaga dari kehinaan meminta kepada makhluk di siang hari. Karena Allah cukupkan hatinya, lapangkan dadanya, dan tanamkan rasa cukup yang membuat dunia kehilangan kuasanya untuk memperbudak. Ada rahasia besar yang hanya dipahami oleh mereka yang istiqomah tahajud. Bahwa hidup tidak selalu berubah secara instan, tetapi hati yang berubah akan mengubah cara memandang hidup. Masalah boleh tetap ada, ujian boleh datang silih berganti, namun jiwa menjadi kokoh karena tahu kemana ia harus kembali. Tahajud adalah tempat Allah menata ulang arah hidup hamba. Rizki yang sempit diluaskan dengan keberkahan, keputusan yang gelap diberi cahaya, dan hati yang hampir menyerah diikat kembali dengan harapan. Karena siapa yang mengetuk pintu langit di malam hari akan melihat pintu-pintu bumi terbuka di waktu yang tidak pernah ia sangka. Tidak semua takdir berubah dengan kerja keras. Sebagian justru berubah saat dahi menyentuh lantai di sepertiga malam. Ketika logika dunia berhenti dan hukum langit mulai bekerja, banyak orang kelelahan memutar arah hidup dengan akalnya sendiri. Padahal, ada jalur rahasia yang disediakan Allah bagi hamba yang berani datang di waktu sunyi. Di tahajudlah doa tidak perlu indah, cukup jujur. Sebab, Allah lebih mendengar getaran hati daripada rangkaian kata. Siapa yang pernah menangis tanpa suara di malam hari, akan memahami bahwa sebagian masalah tidak butuh solusi panjang, melainkan pengakuan tulus bahwa dirinya lemah dan Tuhannya Maha Kuat. Allah tidak selalu mengubah keadaan seketika, tapi Dia selalu menguatkan orang yang datang kepadanya di malam hari. Tahajud mengajarkan kesabaran yang tidak dipelajari di siang hari, karena bangun malam melatih hati untuk menunda kenyamanan demi keabadian. Banyak doa yang tidak langsung terkabul bukan karena ditolak, melainkan karena sedang disimpan dalam bentuk yang lebih baik. Ditunda untuk menyelamatkan, diganti untuk melindungi, atau dipercepat untuk menguji. Dan hamba yang rutin berdiri di hadapan Allah pada jam yang berat, maka ia akan diberi ketenangan menerima apapun keputusannya. Sebab ia tahu bahwa Rob yang membangunkannya di malam hari tidak mungkin menelantarkannya di siang hari. Air mata yang jatuh di malam hari bukan tanda kelemahan, melainkan bukti iman yang masih hidup. Ada doa-doa yang terlalu berat untuk diucapkan di depan manusia, terlalu rapuh untuk dibagi di siang hari. Namun, Allah membuka ruang aman di tahajud, agar hambanya bisa runtuh tanpa dihakimi. Rasulullah SAW adalah manusia yang paling sering bermunajat di malam hari, padahal dosanya diampuni. Sebagai pelajaran bahwa tahajud bukan hanya untuk orang bermasalah,
tetapi untuk siapapun yang ingin dekat dengan Allah. Siapa yang menjadikan malamnya hidup dengan munajat, akan dijaga siangnya dari perbuatan sia-sia. Di antara hikmah terbesar tahajud adalah kejelasan arah. Banyak keputusan hidup terasa gelap karena dibuat saat hati bising oleh keinginan dunia. Namun di malam hari, Allah menurunkan ketenangan yang menyingkap kabut. Keputusan yang lahir dari sujud malam biasanya lebih tenang dijalani meski berat, karena di dalamnya ada ridho. Tahajud selalu mengubah jalan hidup, tapi seringkali menguatkan langkah di jalan yang memang harus ditempuh. Dan hamba yang terbiasa meminta petunjuk di sepertiga malam, ia akan diselamatkan dari keputusan tergesa-gesa yang merusak masa depan. Tahajud adalah janji rahasia antara hamba dan Allah. Tidak ada yang tahu selain Dia dan orang yang bangun. Namun, dampaknya terasa ke seluruh hidup. Rezeki mungkin tidak langsung melimpah, masalah mungkin belum selesai, tapi hati menjadi kokoh, sabar menjadi luas, dan harapan tidak mudah padam. Siapa yang setia mengetuk pintu langit saat dunia tertidur, akan merasakan bahwa Allah menata hidupnya secara halus, dipertemukan dengan orang baik, dijauhkan dari keburukan, dan dikuatkan saat hampir menyerah. Karena tahajud bukan tentang mengubah Allah agar mengikuti kehendak kita, tetapi tentang mengubah diri agar selaras dengan kehendaknya. Ibarat rumah yang terbakar di tengah malam, hanya orang yang terbangun yang bisa menyelamatkan diri. Begitulah keadaan banyak jiwa hari ini, terbakar ambisi, iri, dosa, dan kelalaian. Namun, mereka tertidur pulas dalam kebiasaan, tidak sadar bahwa waktu terus menggerogoti sisa umur. Tahajud adalah alarm kebakaran itu, keras bagi nafsu, namun menyelamatkan iman. Karena Allah tidak membangunkan hamba di malam hari, kecuali Dia menghendaki kebaikan besar baginya. Siapa yang terus memadamkan alarm ini akan terbangun suatu hari bukan di sepertiga malam, tapi di alam kubur. Ibarat seorang pengemis yang tahu jam kantor raja. Dan Allah mencintai hamba yang datang di waktu sunyi. Karena ia datang bukan untuk dilihat manusia, melainkan karena ia benar-benar butuh kepadanya. Jika hidupmu terasa berat, arahmu kabur, dan hatimu lelah tanpa sebab, jangan langsung menyalahkan dunia. Mungkin ada panggilan malam yang kau abaikan terlalu lama. Tahajud bukan sekadar sholat tambahan. Ia adalah tali terakhir antara langit dan bumi, antara hamba yang hampir putus asa dan Rob yang tidak pernah lelah memberi. Bangkitlah meski hanya 2 rakaat, meski mata berat. Karena siapa yang memulai langkah kecil di malam hari, akan ditolong Allah dengan langkah besar di siang hari. Dan siapa yang menjaga tahajudnya, ia sedang menyiapkan dirinya untuk hidup yang lebih lurus dan akhir yang lebih tenang. Pada akhirnya, manusia akan menyadari bahwa hidup bukan tentang seberapa jauh ia berlari, melainkan kemana ia harus kembali. Banyak yang tampak kuat di siang hari, namun rapuh di malam hari. Karena selama ini ia menggantungkan diri pada kemampuan sendiri, bukan pada Allah. Tahajud hadir sebagai sekolah keikhlasan terakhir, tempat ego dilucuti satu persatu. Karena bangun saat dunia tertidur adalah pengakuan paling jujur bahwa diri ini lemah dan butuh ditopang. Siapa yang terbiasa berdiri di hadapan Allah saat sepi, akan diselamatkan dari kehancuran batin yang sering datang diam-diam. Sebab Allah menanamkan keteguhan di hati hamba yang memilihnya di atas kenyamanan tidur. Ibarat seorang musafir yang tersesat di tengah malam. Semakin berlari tanpa arah, semakin jauh ia dari tujuan. Namun, saat ia berhenti, menenangkan diri, dan melihat ke langit, barulah ia menemukan bintang penunjuk jalan.
Tahajud adalah bintang penunjuk arah hidup. Karena di sepertiga malam, Allah tidak hanya mendengar doa, tapi juga meluruskan niat. Banyak orang gagal bukan karena kurang usaha, tetapi karena salah arah. Dan tahajud memperbaiki arah itu secara perlahan, halus, namun pasti. Hingga hamba sadar bahwa tidak semua yang diinginkan perlu dikejar, dan tidak semua yang ditunda adalah keburukan. Ada amalan yang pengaruhnya tidak berisik, tidak viral, dan tidak terlihat manusia, tapi mengguncang langit. Itulah tahajud. Ia bekerja di balik layar kehidupan, menutup celah-celah kebinasaan yang tidak disadari, menahan musibah yang hampir jatuh, dan membuka pintu pertolongan sebelum hamba sempat meminta. Orang yang menjaga sholat tahajud sering heran, mengapa hidupnya terasa cukup. Bukan tanpa masalah, tapi selalu ada jalan, selalu ada penolong, selalu ada kekuatan untuk bertahan. Itulah buah dari hubungan rahasia dengan Allah yang dibangun di malam hari. Tahajud bukan tentang menjadi manusia sempurna, melainkan tentang tidak membiarkan diri terlalu lama jauh dari Allah. Ada malam ketika tubuh terlalu lelah, doa terpotong, dan air mata tidak keluar. Namun Allah tetap mencatat langkah hamba yang memaksa dirinya bangun sebagai bukti cinta. Istiqomah bukan berarti selalu kuat, tetapi selalu kembali. Dan siapa yang menjaga kebiasaan kembali di malam hari, akan dimudahkan untuk kembali di saat-saat terakhir hidupnya. Karena kaki yang terbiasa melangkah menuju sajadah di kegelapan, ia akan ringan melangkah menuju panggilan Allah saat cahaya dunia benar-benar padam. Ketahuilah, tidak ada yang tahu bagaimana akhir hidupnya. Namun ada tanda-tanda yang Allah titipkan. Salah satunya adalah ketika hati digerakkan untuk bangun di malam hari. Bukan sekali dua kali, tetapi terus kembali, meski jatuh. Tahajud adalah latihan pulang. Latihan berdiri di hadapan Allah sebelum benar-benar berdiri sendirian di hadapannya. Maka jika malam ini hatimu tergerak, jangan tunda, jangan menunggu sempurna. Bangkitlah meski hanya 2 rakaat. Karena bisa jadi itu bukan sekedar sholat malam, melainkan undangan terakhir dari Allah, agar engkau pulang dengan hati yang selamat dan akhir yang diridhoi. Mari kita akhiri renungan ini dengan doa. Semoga apa yang kita panjatkan di malam ini sampai ke langit, diterima oleh Allah, dan menjadi penenang bagi hati yang lelah. Terimalah sujud kami, dengarkan doa kami, dan tunjukkan arah hidup yang Engkau ridhoi. Amin, ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.